Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami mengucap syukur padamu, karena Engkau masih memperbolehkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong pimpin kami, tolong sertai kami, sehingga yang kami baca dan kami renungkan ini dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini diambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya bacakan sekali lagi. Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Kristus, ada satu istilah yang bunyinya lapar mata. Apa itu lapar mata? Misalnya sebelum saya atau mungkin juga Bapak, Ibu, dan Saudara keluar rumah, kita makan dulu dengan kenyang di rumah, makan dengan cukup, sehingga kita memiliki tekad pada saat nanti di luar rumah kita tidak mau makan lagi. Tapi yang terjadi sebaliknya, pada saat kita keluar rumah kita tergiur dengan makanan-makanan yang ada, dan kita tergiur untuk membelinya. Padahal kita baru saja makan dan masih merasa kenyang. Mungkin itu juga yang dapat disebut sebagai lapar mata. Atau saat ini tidak perlu keluar rumah. Setelah makan siang kita pengen nyemil, lalu setelah itu kita buka aplikasi delivery makanan online. Kita tergiur dengan diskon-diskon yang ada. Jadi yang seharusnya kita beli satu cemilan, kita jadi beli banyak cemilan gitu ya. Dan kita tidak bisa menghabiskan itu. Dan mungkin ini juga dapat disebut sebagai lapar mata. Memang betul apa yang disebutkan, dikatakan oleh banyak orang, hal yang tersulit dikendalikan dalam diri adalah mengendalikan rasa cukup. Kita sulit sekali untuk mengendalikan rasa cukup. Teks yang kita baca, Matius 6 ayat yang ke-11, adalah bagian dari doa Bapa kami. Bagian dari doa yang Yesus ajarkan kepada para muridnya, termasuk juga kepada kita. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita beriman, tentu kita beriman bahwa Tuhan akan selalu memberkati kita. Tuhan akan selalu mencukupkan kita. Akan tapi terkadang kita suka memplesetkan nih kata cukup di sini. Kita suka memplesetkan sehingga yang kita pahami adalah ya saya mah orangnya hidup dengan secukupnya aja lah. Cukup untuk beli 5 rumah, cukup untuk beli 7 mobil, 7 motor supaya tiap hari dapat gonta-ganti kendaraan. Ya kita pahami mungkin seperti itu kata cukup itu ya. Tapi disitulah kesalahpahaman kita. Kita salah memahami kata cukup. Yang kita pahami adalah kita ingin menerima berkat dari Tuhan sehingga kita dapat hidup berfoya-foya, sehingga kita hidup dapat bermegah. Yang padahal melalui doa Bapa kami ini kita dapat memaknai kata secukupnya ini sehingga kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri. Selama kita memaknai kata secukupnya di sini, kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri. Kita hidup juga untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ternyata masih banyak orang-orang di sekitar kita yang juga membutuhkan pertolongan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Kristus, mari terus menghayati kata secukupnya. Mari terus menghayati kata secukupnya di sini. Sehingga apa yang kita lakukan, yang kita perbuat dalam kehidupan keseharian kita tidak selamanya kita memikirkan untuk diri kita sendiri. Kita hidup pun juga bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita dapat hidup untuk saling menolong satu sama lain. Mungkin dengan saling memberi satu piring nasi,
mungkin dengan saling memberi satu gelas air, dan itu dapat bermakna untuk orang-orang tersebut. Selama kita memaknai kata secukupnya di sini dengan baik, maka hidup kita tidak lagi selalu memikirkan diri sendiri. Tuhan berkati kita, Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kami untuk hidup secukupnya. Terima kasih ya Bapa, Engkau selalu memberkati umat-Mu. Tapi terkadang kami suka salah paham untuk memaknai kata secukupnya. Terkadang kami hanya memikirkan diri sendiri. Tetapi kami kembali diingatkan melalui doa yang Kau ajarkan pada kami dapat terus menghidupinya, sehingga kami bukan lagi hidup untuk diri sendiri, tapi juga hidup untuk saling menolong satu sama lain. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus kami berdoa. Amin.